Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat! Raja Ampat bukan untuk nikel! Raja Ampat bukan untuk ditambang! Save Raja Ampat! Iqbal Damanik, aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia ini terus berteriak sebagai protes keberadaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Bardaya. Aksi Iqbal ini dilakukan dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di sebuah hotel di Jakarta, Selasa 3 Juni lalu. Aksi Iqbal ini pun menguak rentetan fakta soal keberadaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat yang ternyata sudah beroperasi sejak lama. Setidaknya ada 5 tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat. Mereka adalah PT Gag Nikel, PT Kawai Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Keberadaan tambang nikel ini pun kontan membuat publik khususnya warganet geram hingga tagar Save Raja Ampat menggema di dunia maya. Protes keberadaan tambang nikel di kabupaten yang menjadi tempat habitat 75% spesies karang dunia ini pun juga dilakukan warga Papua. Selasa 10 Juni, sejumlah mahasiswa, LSM, dan masyarakat Papua menggelar aksi Save Raja Ampat di depan Kompleks Yohan dan Taman Sorong City. Mereka mendesak seluruh tambang nikel di Raja Ampat ditutup permanen. Tempat Tampere itu sangat berdekatan dengan pariwisata Penemu itu sendiri, yang hari ini kita kenal dengan berbagai ekosistem yang berada di pariwisata itu sendiri. Berdasarkan buklet nikel 2020 yang dirilis Kementerian ESDM, Indonesia adalah penghasil nikel terbesar dengan jumlah cadangan nikel juga terbesar di dunia, yakni diprediksi mencapai 72 juta ton atau 52% dari cadangan nikel di dunia, dan pada tahun 2020 produksi nikel Indonesia mencapai 800.000 ton. Meski Indonesia berhak mengolah tanah air mereka termasuk kandungan nikel, kerusakan yang ditimbulkan haruslah dipertimbangkan. Tambang nikel yang menganut sistem tambang terbuka bisa dipastikan bakal memicu penggundulan hutan alias deforestasi. Tidak hanya itu, limbah tambang nikel seperti cairan kimia dan sedimentasi dipastikan bakal merusak habitat di sekitarnya. Guru Besar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, mewanti-wanti pemerintah untuk selalu menghitung untung rugi dan keberadaan tambang nikel. Eko menyebut jangan sampai kerugian lebih besar dialami masyarakat Indonesia daripada nikel yang dihasilkan. Berisiko. Jangan sampai sebuah upaya mengakses sumber daya alam di satu sisi, mineral, tapi menghancurkan aset sumber daya alam yang lain ya, dalam perspektif nilai-nilai yang lain. Gitu. Karena di sana ada warga dan nelayan, ada aset alam yang sebenarnya juga bernilai. Usai menjadi sorotan publik, akhirnya pada Selasa 10 Juni, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menutup permanen 4 tambang nikel di Raja Ampat. Meski begitu, keberadaan tambang nikel ternyata tidak hanya ada di Kabupaten Raja Ampat saja, dan yang pasti sudah berpotensi merusak lingkungan. Dikutip dari laman Kementerian ESDM.go.id, di tahun 2020 sebanyak 154 izin usaha pertambangan nikel atau IUP diterbitkan untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Lalu berikutnya 85 IUP di Sulawesi Tengah dan 3 izin usaha tambang di Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.